Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit daraini amin ya Rabbal Alamin. Faslun arkanus salati sab'ata asyara al-awwalu an-niyatu wathani takbiratul ihrami al-thalithu al-qiyamu 'ala al-qadiri fil fardi ar-rabi'u qiraatul fatihah. Faslun fasal baru arkanus salati yang di dalamnya membahas rukun-rukun salat. Itu ada sab'ata asyara, ada 17. Jadi rukun salat ada 17. 17 ini termasuk tumaknina gitu ya. Jadi ada yang menyebutnya rukun sholat itu 13, ada yang 17, ada yang 18. Yang nyebut rukun sholat 13 itu tumakninahnya disatuin nomornya. Kan dari 17 ini nih ada ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Ini 4 rukun ini wajib tumaknina gitu. Ada ulama yang tumakninahnya dikasih nomor sendiri. Jadi ruku 1 nomor, tumakninah nomor baru gitu. Makanya ada 17. Jadi 4 nih ditambahin 4 13 nih 4 ditambahin 4. Jadi 4 tambahin 4 13 tambah 4 jadi 17. Yang 13 itu ruku plus tumakninah begitu. Jadi ruku sama tumakninahnya satu nomor. Ada yang 18 tuh. Imam Abi Syuja itu 18 rukunnya. Yang 18 itu di akhirnya ada rukun yang namanya niyatul khuruji minas shalah. Niat keluar dari sholat gitu. Tapi yang 18 ini jarang-jarang. Kebanyakan ulama kita rukun sholat ada 17 gitu. Ini kudu diapalin ini 17 ini. Untung ada siapa tuh yang nyanyiin lagu rukun sholat tuh? Siapa? Iya Nisa Sabian kan ya. Anak saya apa rukun sholat dari lagu tuh. Padahal bapaknya ngajar rukun sholat tiap hari. Kagak hafal-hafal dia. Dia dengerin lagu Nisa Sabian hafal dia 17 rukun sholat itu. Jadi rukun sholat ini sama seperti syarat. Cuman bedanya kemarin kita udah bedain. Kalau syarat itu sebelum sholat ada, di dalam sholat ada, setelah sholat udah gitu. Artinya wajib ada sejak sebelum sampai sholat selesai. Itu syarat. Tapi kalau rukun dikerjakan di dalam sholat aja, sesuai waktunya aja. Waktunya baca Fatihah, baca. Fatihah udah selesai, enggak baca Fatihah lagi, masuk rukun selanjutnya, begitu. Jadi itu bedanya rukun sama syarat. Kalau syarat ngadep kiblat. Dari sebelum sholat udah ngadep kiblat. Di dalam sholat masih ngadep kiblat. Rakaat pertama ngadep kiblat, rakaat kedua ngadep kiblat, terus-terusan ada. Itu namanya syarat begitu. Tapi kalau rukun enggak terus-terusan. Di di sekedar itunya aja, waktunya datang ya datang. Ruku wayanya ruku ya ruku.
kan nggak terus-terusan rukun, dia kudu ganti rukun selanjutnya. Itu namanya rukun sholat. Nah, yang rukun ini ada 17. Al-awwalu, yang pertama rukun sholat, an-niyatu, yaitu niat. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Dan ini satu-satunya rukun dari 17 rukun yang sifatnya qalbiyah, artinya urusan hati. Kan dari 17 rukun tuh ada yang pekerjaan hati, ada pekerjaan mulut, ada pekerjaan badan. Nah, yang hati ini cuma satu, namanya niat gitu. Nah, ini kudu dibedain nih. Orang kita sering kagak bisa bedain mana niat, mana azam, mana kepengenan tuh. Kepengenan, azam, niat tuh beda tuh. Jadi kalau kepengenan itu apa yang terbesit di dalam pikiran tuh namanya kepengenan. Yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai alham atau juga humum. Dalam sabdanya gimana? Man hamma bihasanatin, siapa yang kepengen berbuat baik, walam ya'malha, dan belum juga dia ngerjain, kutibat lahu hasanah, dapat pahala satu kebaikan. Itu syariat Islam begitu. Orang kagak ngapa-ngapain, tibang kepengen doang begitu. Dia lihat di grup WhatsApp ada flyer ngaji subuh tanggal sekarang tanggal berapa? 14. Ngomong dia dalam hati, besok ikut dah gue sholat subuh biar ngaji gitu. Itu kepengen doang, ngerjain mah belum gitu. Nyiapin alarm, disiapin, tidur siang biar malam kagak kemalaman tidurnya gitu. Enggak, pokok kepengen doang. Udah, itu kepengen tuh dapat pahala itu. Itu syariat Islam gitu enaknya. Ngelihat ada undangan di mana gitu, ntar gua ke situ dah gitu, mau ngaji. Tibang kepengen doang begitu, tibang kepengen doang. Orang-orang dia pagi-pagi jalan ngelihat ada orang masukin kotak amal, jadi kepengen, iya ntar gue masukin dah kotak amal gitu. Baru kepengen doang dapat itu pahala. Jadi orang yang punya kepengenan begitu, punya kepengenan tapi belum ngerjain, dapat pahala. Beda tuh dari mulai kepengen kemudian muncul yang namanya azam. Azam tuh keinginan kuat, keinginan, kepengenan dibarengin sama usaha. Dia ngelihat poster umroh, dia bilang pengen nih gue umroh nih, dapat pahala tuh. Tibang pengen doang dapat pahala. Lalu karena dia punya kepengenan, dia nyiapin duit, nabung 50.000 sehari, besok 20.000 gitu, besok lagi 30.000 terus. Itu setahun insya Allah bisa itu dinabung gitu. Iya, setahun minimal jangan kurang nabungnya sehari dari 20.000. Coba dipraktekin, kan setahun itu ada 360 hari. Kalau dia nabung 20.000 aja sehari, udah berapa tuh? Berapa juta tuh? Iya pokoknya segitu dah. Iya sisanya jual motor kayak begitu, jual apa? itu azam tuh, itu level ibadahnya naik lagi tuh. Itu nabungnya jadi dapat pahala, kepengenannya dapat pahala, nabungnya dapat pahala tuh gitu. Itu namanya azam. Kalau niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li, itu namanya niat. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi itu artinya apa? Memberikan tujuan atas pekerjaan ketika memulai pekerjaan tersebut itu namanya niat.
memberikan tujuan, qasdu syai'i, memberikan tujuan untuk sebuah pekerjaan di awal pekerjaan tersebut. Itu namanya niat. Maksudnya niat itu kudu nempel sama awal ibadah. Awal ibadahnya wudu, basuh muka, maka niatnya tuh di awal basuh muka. Apa yang dia kepengen dari rumah ke masjid mau sholat kemudian mau wudu, itu namanya bukan niat, itu namanya azam. Sebab syarat niat itu kalau udah muncul niat dalam hati, dia tidak boleh mengerjakan pekerjaan selain yang diniatkan. Itu syaratnya begitu. Kalau orang dari rumah katanya gue udah niat mau sholat, dari rumah ke masjid boleh ngobrol apa enggak? Boleh gak? Ngerokok boleh gak? Boleh. Minum boleh gak? Itu ngerokok, minum, ngobrol, sholat apa bukan? Bukan. Berarti dia mengerjakan sesuatu yang membatalkan niatnya. Jadi syarat niat itu tidak boleh melakukan sesuatu yang bukan diniatkan. Makanya niat itu kudu nempel sama awal ibadah. Itu yang bedain kepengenan, azam sama niat. Gampangnya begini dah. Orang pergi haji nih, pergi umroh. Dari apalagi orang kalau pergi haji kan ya 2 minggu sebulan sebelum berangkat dia bikin ratiban. Itu ratiban haji, ratiban tuh bisa 10 juta keluar itu. Jemaahnya banyak, belum ngamplopin ustadznya, ada lagi ustazahnya. Ya ada ustazah yang datang akhir gitu, udah bagi-bagiin besek dia datang gitu. Dapat amplop dia pulang gitu. Itu ratiban kan mahal itu, ratiban. Sampai di Jeddah dioper ini, kalau orang Indonesia sih gelombang pertama langsung ke Madinah kan ya, turun di Madinah. Dari Madinah dia dia beres-beres kemudian berangkat ke namanya Bir Ali, Dzulhulaifah. Apa yang dikerjain di Dzulhulaifah? Ganti pakaian ihram sambil niat labbaik Allahumma hajjan, kan begitu. Itu kan orang nanya, Ustaz make niat lagi emang gitu? Kan dari rumah juga udah niat. Itu dari rumah tuh bikin ratiban, salam-salaman sama orang, ngasih berkat ke orang, ngomong-ngomong ke orang, itu kan udah niat apa bukan tuh? Ono yang ono bukan niat, ono namanya azam, kepengenan. Niat itu ada di awal ibadah. Awal ibadahnya haji umroh itu yaitu mulai pakaian ihram dari mikotnya. Mikotnya orang Madinah di Bir Ali. Maka mulai ibadah haji di Bir Ali gitu. Itu niat itu. Jadi niat itu bukan apa yang kita pengen-pengen, niat itu nempel sama awal ibadah. Itu bedanya azam sama niat. Kalau niat, azam tuh kepengenan. Abis kalau orang udah punya azam, udah punya kepengenan kuat, abis itu dia belok dari apa yang dia pengen kan juga nggak apa-apa, nggak ada dosanya. Dia udah dapat pahala dari azamnya. Dari rumah ke masjid, dari rumah berangkat ke masjid, udah niat tuh, udah pengen mau sholat begitu. Di tengah jalan dibisikin, Haji Fulan no, kenapa? Di rumahnya ada yang bagi-bagiin susu. Nah, gitu. Belok boleh gak dia belok? Boleh. Boleh. Apa sholatnya batal? Kagak. Belum sholat kan ya. Gitu. Kalau niat nggak boleh itu. Makanya orang kalau udah takbiratul ihram dosa itu kalau dia batalin sengaja, nggak boleh. Gitu. Itu bedanya azam sama niat. Dan itu enaknya syariat Islam. Kita belum ngapa-ngapain aja udah dapat pahala. Pengen dapat pahala, azam dapat pahala begitu. Ini nyiapin alarm, kita punya HP nyiapin alarm dah, besok biar bisa bangun subuh berjamaah, dapat pahala. Urusan alarm nyala kitanya masih tidur kan kagak ada urusan gitu. Pokoknya nyiapinnya udah dapat pahala tuh. Karena nyiapinnya pasti dibarengin makin niat kan ya. Makin kepengenan, gue pengen bangun subuh nih gitu.
Itu. Jadi sering-sering aja nyiapin alarm gitu. Biar banyak pahala. Jadi syariat Islam mah gampang itu, pahalanya gampang. Jadi terbuka lebar ini pahala bagi kita orang Islam. Yang penting jangan macam-macam. Apa aja bisa jadi pahala. Orang keluar nyari duit, kerja di mana-mana jadi pahala. Niatnya biar apa? Biar ngasih nafkah sama keluarga. Orang kalau belum punya keluarga, dia niatnya biar hidup mandiri. Ini syariat ngajarin kita kagak boleh minta-minta, makanya gue kerja. Gitu kan niatnya jadi ibadah. Semua bisa jadi ibadah ini. Semua bisa jadi ibadah. Makanya ada perkataan siapa tuh? Sayyidina Ibnu Abbas apa Sayyidina Anas? Saya lupa tuh. Gimana perkataan? Man balagha arba'in. Siapa orang yang udah nyampe 40 tahun. Walam yaglib hasanatuhu sayyiatihi. Tapi kebaikannya belum bisa mengungguli keburukannya. Orang udah nyampe 40 tahun. Kebaikannya belum bisa mengungguli keburukannya. Falyatajahhaz badanahu 'alan nar. Itu orang kayak gitu tuh badannya kudu dikeker-kekerin tuh. Supaya ntar siap digebukin di neraka begitu. Iya. Itu kata saya, coba buka banyak kitab tasawuf mengutip perkataan muncul. Ntar gue punya duit gue beliin HP dah dapat tuh pahala. Gampang syariat Islam. Men kitanya aja macam-macam begitu, sok-sokan orang gitu, gaya-gayaan, akhirnya kudunya dapat pahala malah jadi hilang itu pahala begitu. Itu bedanya kepengenan, azam sama niat. Jadi kepengenan tuh terbesit muncul tiba-tiba dalam hati, azam dibarengin dengan usaha, niat nempel sama ibadah. Nah yang jadi rukun ini bukan kepengenan, bukan azam, yang jadi rukun ini niat. Makanya sebelum sholat orang menyiapkan dirinya untuk memberikan tujuan atas apa yang dia kerjakan. Maka niat itu dibarengi dengan takbiratul. Jadi ketika takbiratul ihram, kemudian hatinya ngasih merek kalau bahasa kita gitu. Hatinya memberikan merek atas takbirnya ini. Artinya nggak perlu sedetail mungkin. Nih saya takbir, saya ruku, saya sujud, saya i'tidal buat sholat, nggak. Kata ulama yang penting 3 aja yang disebutin. Yang disebutin dalam hati ketika niat 3. Pertama sholatnya, 3 jenisnya. Saya niat sholat atau langsung saya sholat apa? Sholat fardu. Fardu apa? Fardu zuhur. Itu 3 aja. Jadi ketika orang takbiratul ihram, Allah, sambil takbir dalam hati, saya sholat fardu zuhur. Udah selesai itu. Nggak perlu panjang tuh. Ya emang kalau bagus yang di ulama kita tuh usolli fardu cuman 3. Tapi kalau dia berjamaah nambah 1 makmum. Saya sholat fardu zuhur makmum. Itu tuh. Jadi imam, kalau imam sih nggak diwajibin niat jadi imam. Tapi kalau dia nih sholat jadi imam kagak niat jadi imam, maka dapat pahalanya sendiri. Karena niatnya emang kagak niat jadi imam. Kan kalau imam kan tidak syarat niat jadi imam. Kita lagi sholat sendiri nih. Kemudian orang ngikutin, kita mah nggak apa-apa. Yang ngikutin itu yang wajib niat jadi makmum begitu. Kalau imam nggak wajib. Imam hanya wajib niat imam kalau sholat Jumat. Karena sholat Jumat wajib berjamaah. Maka imam harus niat jadi imam. Ini urusan niat banyak yang kagak paham juga ini orang kita begitu. Banyak orang kagak paham. Makanya kita kita bilangin. Jadi karena niat itu fungsinya memberikan merek, memberikan tanda, memberikan spesifikasi. Ketika orang takbir Allahu Akbar kan muncul pertanyaan, itu takbir mau ngapain gitu. Kan ya, kita bilang ini takbir mau sholat. Ditanya lagi itu sholat apaan? Sholat ada yang sunnah, ada yang fardu. Ini sholat fardu.
Karena kalau takbirnya kagak dimerekin buat sholat, banyak yang takbir kagak sholat gitu. Orang demo juga takbir kan ya, apa dia sholat kan kagak. Makanya takbirnya tuh takbir apa? Sholat. Sholatnya kan ada dua, ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Nih mau sholat yang mana? Sholat fardu gitu. Fardunya yang mana? Fardu ada 5, ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat fardu zuhur gitu. Ditambahin lagi kan ada jumlah rokaat, yang itu mah kagak wajib tuh jumlah rokaat. Kalau imam sama makmum wajib, karena dia takbirnya di tengah kerumunan tuh jadi imam apa jadi makmum? Oh jadi makmum begitu. Biar apa namanya? Biar ini sholat punya spesifikasi yang khusus, yang dengan begitu kewajiban sholat kita tercatat sebagai kewajiban yang telah gugur. Tapi kalau niatnya salah gitu, sama kayak orang zakat, bawa dari rumah duit 2.500.000 buat, karena dia kewajiban zakat. Dia nanya sama ustadznya, Ustadz saya punya tabungan 100 juta begitu. Ustadznya dibilang punya tabungan 100 juta, dia liatin orangnya, mukanya rada jelek, duitnya banyak ini orang gitu. Itu punya duit 100 juta, saya udah wajib zakat Ustaz, wajib. Itu 100 juta udah setahun, udah Ustaz 2,5%, 2.500.000. Itu ketika dia ngasih ke fakir miskin 2.500.000, tapi niatnya niat sedekah, kewajiban zakatnya belum beres itu. Karena 2.500.000 ini dimerekinnya merek sedekah, kudunya mereknya zakat begitu. Nggak mesti diomongin sih, cuman hatinya ketika ngeluarin tuh ini zakat dari harta simpanan saya begitu. Karena kan kata Nabi Muhammad, innamal a'mal bin niat. Semua amal tergantung dengan niatnya, dan kita mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Dan banyak ibadah-ibadah ini yang punya kemiripan. Ibadah yang satu mirip sama yang satu, yang satu mirip sama yang satu. Maka untuk membedakan bahwa ibadah kita ini khusus untuk ibadah ini, harus dikasih merek. Sama kayak kita puasa. Itu kenapa niat puasa kan ada nawaitu sauma godin. Saya niat puasa besok an adai fardin, untuk menunaikan kewajiban. Jadi dari awal dimerekin, ini bukan puasa sunnah, ini tapi puasa fardu. Puasa fardu mana? Karena puasa fardu ada 4 tuh. Ada Ramadan, qada Ramadan, ada nazar, ada puasa kafarat. Itu wajib semua tuh. Ini fardu Ramadan gitu. Puasa bulan Ramadan. Ramadan yang kapan? Tahun kemarin kan juga masih punya utang kan gitu. Enggak, ini Ramadan hadhihi sanah, tahun ini gitu. Biar orang-orang jangan ada yang nganggap kalau punya utang bisa dirapel setahun di Ramadan itu, dirapel 1 bulan. Enggak, 1 bulan tuh buat bulan ini doang. Makanya dimerekin hadhihi sanah, Ramadan tahun ini lillahi ta'ala. Itu fungsi niat begitu, untuk memberikan tujuan atas ibadah kita. Orang mau mandi janabah, niat nawaitul ghuslah gitu. Saya niat mandi. Kenapa kudu diniatin? Sebab mandi mah kebiasaan kita. Ini mandi khusus untuk mengangkat hadas besar, maka kudu dikasih merek gitu. Nah, niat ini guyuran lirafil hadatsil akbar, untuk mengangkat hadas besar. Kalau ada orang punya junub mandi asal mandi guyuran kagak make niat, itu hadasnya masih nempel itu. Hadasnya masih nempel. Dia sholat kagak sah begitu. Baca Quran juga kagak dapat pahala orang junub begitu. Apalagi masuk masjid dia kagak boleh. Sebab perkara nih niat begitu. Sholat juga sama nih. Jadi yang namanya rukun tuh niat, bukan cuman kepengenan doang. Sebab orang kalau kepengen di tengah-tengah dia batalin kagak dosa, boleh. Tapi kalau udah niat di tengah-tengah dia batalin tanpa uzur, dosa itu.
Niat nih dia, udah niat, udah takbir. Kemudian di tengah-tengah lah, gue kagak serak sama imamnya nih gitu, dia batalin, gue kagak boleh gitu, nggak boleh, kudu terusin sampai di depannya ada sop yang kosong, majunya juga kan kagak boleh batalin sholat, tibang maju aja, 1, 2 gitu, tibang maju aja, jadi tidak perlu membatalkan sholat. Ini namanya niat, jadi memberikan tujuan ketika takbiratul ihram. Cuman memang untuk takbir sambil niat di dalam hati emang bagi sebagian orang nih rada susah. Apalagi yang baru beginner, tahu beginner? Beginner tuh baru tumben sholat gitu. Iya, dia umur balik 15 tahun kagak pernah sholat, kagak ngaji, kagak apa begitu. Sampai umur 40 tahun baru dia sadar, insaf di akhirnya. Itu juga gara-gara dipecat sama RW itu dia. Dulu jagain parkiran dia begitu, udah kagak ada parkiran, jagain lagi udah bingung gitu. Akhirnya gue sholat aja dah gitu. Dia sholat, itu orang kayak gitu disuruh takbir sambil niat susah itu. Makanya kata ulama, ini orang-orang yang susah begini niatnya sebelum takbir aja. Tapi bukan niat itu ngomongin niat. Jadi niatnya sebelum takbir dia mulutnya ngomong, hatinya sambil ngikutin. Saya niat sholat fardu zuhur 4 rakaat makmum, Allahu Akbar. Jadi mulutnya ngomong, hatinya ngikutin. Lalu setelah mulutnya selesai, hatinya tuh masih nangkep apa yang tadi diniatin. Maka ketika takbiratul ihram, hatinya masih punya apa yang tadi diomongin, itu udah cukup. Gitu. Karena kan sepanjang takbiratul ihram enggak kudu sepanjang takbir hatinya niat. Di awal takbir aja niatnya. Artinya Allah, baru ngalimat Allah niatnya udah beres di hati, enggak apa-apa. Ini kan kalau kita buka kitab-kitab fikihnya Syafi'i ini kan rada ribet juga. Ada yang namanya istihdar al-hakiki. Istihdar hakiki itu sepanjang takbiratul ihram, dari mulai kalimat hamzah Allah sampai kalimat ra bar itu isi hatinya niat semua. Itu namanya istihdar hakiki. Dan itu susah bagi sebagian kita. Kalau ngajar gini nih rada repot juga. Kan iya. Makanya ada muncul istilah istihdar urfi. Istihdar urfi, menghadirkan niat urfi secara kebiasaan. Jadi sepanjang takbir Allahu Akbar, niatnya cuman ada di hamzahnya doang. Niatnya ada di kalimat Allahnya doang tengah-tengah. Niatnya ada di kalimat akbarnya doang. Jadi enggak kudu sepanjang takbir isinya niat semua gitu. Jadi Allah, makanya kan ada sebagian kita tuh yang takbir rada lama tuh kan. Karena istihdar hakiki dia. Jadi sambil Allah tuh dalam hati tuh dia niat istihdar hakiki. Saya niat sholat fardu zuhur 4 rakaatin jadi imam lillahi ta'ala gitu, istihdar hakiki gitu. Tapi biarpun istihdar hakiki kagak boleh takbirnya sampai kepanjangan. Maksimal takbiratul ihram itu 7 alif. 7 alif. 1 alif kan 2 ketukan. Jadi nggak boleh Allahnya tuh tidak boleh lebih panjang dari 7 alif. Nggak boleh lebih panjang dari 14 ketukan. Allahu Akbar gitu. Pokoknya kalau udah 14 ketukan begitu, kita tungguin aja, kita kan jadi makmum kan ya. Kita tungguin nih imam berapa ketukan nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 6 ketukan. Berarti cuma 3 alif doang. Aman tuh gitu. Minimal 1 alif 2 kali ketukan. Gitu. Kalau lebih dari 14 ketukan 7 alif itu takbirnya batal. Harus diulang takbirnya. Itu kata Syekh Nawawi Banten dalam Kasyifatus Saja begitu. Nah, yang kayak gini kan kagak diajarin ini di mana-mana. Kagak diajarin. Orang kan saking dia pengen niat banget ketika takbir, akhirnya takbirnya kelamaan kan gitu.
Allahu sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi. Makmumnya bongong di belakang nungguin. Lama banget takbirnya lama banget. Jadi istihdar urfi, cukup menghadirkan sesuai kebiasaan, mampunya emang cuman begitu. Usolli, sebelum sholat dia usolli, kemudian hatinya nangkep apa yang diucapin, kemudian dia takbir. Jadi cuman syaratnya antara selesai dia ngomongin niat sama takbir tidak boleh ada jedanya. Musalli fardhu zuhri arba rakaatin imaman imaman lillahi ta'ala Allah. Begitu. Jadi itu cukup sebelum takbir, kubail takbir kalau bahasa alam, kubail sebelumnya nempel. Itu syarat niat. Maka kalau sholatnya tidak pakai niat, maka sholatnya tidak sah, sebab ini rukun sholat. Atsani, yang kedua rukun sholat adalah takbiratul ihrami, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir, ihram itu artinya pengharaman, takbir yang mengharamkan kita untuk melakukan hal-hal di luar sholat. Jadi orang kalau udah takbir udah haram ngapa-ngapain, haram itu. Yang boleh cuman yang boleh di dalam sholat. Semua yang tidak ada dalam sholat hukumnya haram. Makanya namanya takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram ini takbiratul ihram artinya Allahu Akbarnya jangan diganti. Jangan diganti pakai Allahu Rahman, begitu, nggak boleh. Allahul Azim, dan kudu pakai bahasa Arab. Allahu Akbar pakai bahasa Arab. Nggak boleh diganti. Kalau diganti karena kita Islam Nusantara begitu, mau diganti sholatnya batal begitu. Allahu Akbar, sebab Allahu Akbar ini memang muta'ayyin. Apa muta'ayyin? Muta'ayyin itu emang begitu disyariatinnya. Memang begitu syariatnya. Jadi tidak bisa diganti dengan kalimat yang lain. Beda sama ibadah yang sifatnya bukan rukun, extension saja, seperti tasbih dalam ruku, tasbih dalam sujud. Itu kan tidak ada kalimat yang harus dibaca. Yang dituntut itu cuman tasbih aja. Orang model tasbihnya mau baca terserah. Tasbih subhanallah wa bihamdi boleh, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi boleh, cuman subhanallah juga boleh, atau subhanallah alhamdulillah, terus nggak ada masalah. Jadi yang penting dibaca tasbih. Tidak ada tasbih yang khusus nih kudu baca, enggak. Tapi kalau takbiratul ihram itu emang rukun yang kudu, emang begitu, tidak bisa diganti. Dan ini harus ngomong. Ini takbiratul ihram ini rukun bicara, rukun perkataan. Maka harus keluar itu kata-kata dari mulutnya, kedengaran setidaknya sama kupingnya sendiri, Allahu Akbar. Kalau dia tuh cuman ngangkat tangan doang, takbirnya kagak ada, sholatnya kagak sah. Ya, yang sah itu takbirnya. Biar dia kagak ngangkat tangan, kalau dia takbir Allahu Akbar sah sholatnya, gitu. Cuman kalau kagak ngangkat tangan jangan jadi imam, begitu. Soalnya kalau nggak ngangkat tangan kan makmum bingung, gitu. Itu imam takbir doang kagak ngangkat tangan kan ya. Jadi kalau dia takbir aja nggak ngangkat tangan, sholatnya sah. Karena ngangkat tangan itu bukan rukun. Ngangkat tangan itu sunnah sholat, gitu. Sunnah sholat. Allahu Akbar. Nah, karena ngangkat tangan itu sunnah sholat, maka nggak perlu repot-repot orang. Kalau beda-beda dikit mah nggak apa-apa. Ngangkat tangan orang sampai kuping boleh. Kan kadang orang berselisihnya pada sesuatu yang bukan esensial. Berselisih pada ngangkat tangan. Ada orang ribut kalau sujud mana dulu yang turun katanya. Lutut dulu apa tangan dulu gitu.
Saya bilang mau lutut dulu, tangan dulu boleh. Yang kagak boleh kalau turun pala duluan tuh. Tuh kagak turun, itu namanya gejeduk, itu jatuh. Kan ya, ngangkat tangan juga sama, ngangkat tangan sampai kuping boleh, sampai dada juga boleh. Yang kagak boleh tuh ngangkat tangan orang gitu. Yang penting tangan sendiri aja diangkat. Ini bukan rukun sholat, ini sunnah sholat aja. Sunnah. Kalau sunnahnya versi madhab Imam Syafi'i, ngangkat tangan itu yuhadhi ibhamahu syahmatai udhunai, ngangkat sekiranya jempolnya itu sejajar dengan kupingnya begitu. Maka biar tahu dia sejajar apa kagak, jempolnya dikeluarin biar nempel itu syahmatai udhunai, kan gitu. Sebenarnya kudu nempel mah kagak, yang penting sejajar. Nah biar kita tahu ini sejajar, maka jempolnya ditempelin begitu. Takutnya kelewatan begitu. Kalau takutnya kalau dikelewatan sama teman yang di belakang ditepok gitu, kayak main kuis jadinya gitu. Ini sampai kuping. Itu mazhab Imam Syafi'i begitu. Mazhab Imam Abi Hanifah juga sama. Mazhab Imam Ahmad bin Hambal sampai dada. Yuhadhi mankibai. Ini kedua tangannya ini sejajar dengan pundaknya. Cuman sejajarnya ini sampai dada ini sampai pundak ini sejajarnya di depan apa di samping gitu. Kan ada yang di samping tuh. Kalau yang di dada kita banyak contoh ulamanya. Ulama-ulama imam-imam Masjidil Haram kan Hambali semua tuh. Tuh kalau kita lihat di YouTube-nya ngangkat tangannya sampai dada di depan gitu. Tapi kalau yang di samping saya belum ketemu itu ada gurunya dari mana gitu. Kalau ngangkat dadanya di depan gitu, sampai dari di depan. Tapi kalau mazhab Syafi'i sampai kuping. Ini riwayat Imam Al-Baihaqi. Jadi ini cuman perbedaan riwayat aja. Yang pasti harus takbiratul ihram, harus ngomong. Asalis yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadiri, berdiri bagi yang mampu fil fardi pada sholat fardu. Berdiri bagi yang mampu. Kalau dia tidak mampu seperti orang yang berdiri harus pakai tongkat atau kudu dipegangin orang begitu. Itu boleh dia duduk begitu. Tapi kalau kita punya alat, nih kata Syekh Nawawi Banten begitu. Kalau orang itu punya bimu'inin, punya penopang, dia punya tongkat. Ini pokoknya dia punya sendiri, dia bawa sendiri, ada tongkat misalnya. Maka dia wajib berdiri dengan tongkatnya gitu. Kalau dia nggak punya tongkat begitu, maka dia boleh duduk. Jadi sesuai dengan kemampuan. Bisa gak berdiri? Bisa Ustaz, pakai tongkat. Pakai tongkat sepanjang sholat bisa Ustaz. Kagak sakit? Enggak, berarti pakai tongkat begitu. Pakai tongkat bisa Ustaz, cuman pertamanya doang, rakaat pertama. Rakaat kedua kalau bangun dari duduk tuh sakit banget Ustaz. Biar pakai tongkat juga sakit. Oh berarti duduk aja. Dari awal duduk aja, nggak usah pakai tongkat gitu. Pak Haji bisa Ustaz, saya ke sholat dipegangin sama anak saya berdiri gitu. Anak yang megangin di rumah begitu. Mau anaknya megangin sepanjang sholat? Mau Ustaz, ya berdiri dah terus gitu. Biar anaknya dapat pahala juga. Tapi anak saya kadang-kadang nolongin rakaat pertama doang Ustaz gitu. Rakaat kedua dia udah pergi gitu. Ya kalau kayak gitu duduk aja dari awal begitu. Jadi orang yang punya mu'in itu penopang, penolong, nggak ada masalah sepanjang sholat, pakai wajib sepanjang sholat. Tapi kalau emang dia punya mu'in, tapi rakaat kedua itu merasa berat, karena kalau rakaat pertama kan dia emang lagi berdiri. Tapi kalau rakaat kedua kan dia dari duduk tuh. Dari sujud ke berdiri itu kan rada susah bagi sebagian orang. Maka orang kayak gini sejak awal aja boleh dia duduk begitu. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, ini hadisnya kan kepada siapa? Sahabat Imran bin Husain.
Imran bin Husain, kata Nabi Muhammad, Imran bin Husain tuh punya waktu itu punya lagi sakit wasir gitu. Jadi berdiri kagak kuat, duduk juga ribet gitu. Akhirnya kata Nabi Muhammad, kalau nggak bisa duduk juga ribet ya Rasul. Kalau nggak bisa duduk ala janbin, miring ke arah kiblat, berbaring miring. Kalau nggak bisa mustalkian, berbaring. Kalau nggak bisa juga berbaring. Itu berbaring itu udah paling ini. Itu nama Imran bin Husain. Dan di ceritanya agak unik. Imran bin Husain ini sahabat Nabi Muhammad SAW yang lagi sakit itu sering bersolawat kepada Nabi dan juga para malaikat. Jadi bersolawat. Nah, ketika beliau sakit itu bersolawat kepada malaikat balas itu solawatnya Imran. Jahron, terang-terangan. Jadi Imran bin Husain dengar itu salawat jawaban salawat malaikat kepada beliau. Dengar itu. Makanya dia rada senang, sakit cuma rada senang begitu. Sampai akhirnya beliau sembuh dari sakitnya. Setelah beliau sembuh, beliau enggak lagi dengar malaikat ngasih salam. Begitu. Enggak dengar lagi. Akhirnya saya kagak dengar kenapa gitu. Akhirnya dia datang ke Nabi Muhammad SAW. Saya dulu sepanjang sakit kalau saya sholawat buat para malaikat, saya dengar mereka jawab balik sholawat saya. Sekarang saya kagak dengar lagi pas udah saya sembuh. Kata Nabi apa? Coba minta sama Allah biar sakit lagi gitu. Iya, akhirnya benar dia minta sakit lagi. Pas datang sakit benar malaikat tak ada lagi gitu. Jadi kalau lagi sakit malaikatnya ada lagi. Itu Imran bin Husain. Dia punya wasir. Nah, ini yang kemudian jadi perhatian para ulama nih, sakitnya para sahabat, lupanya para sahabat, atau lebih umum kesalahan dilakukan oleh sahabat itu bukan kalau bahasa kita downgrade, bukan pengurangan atas kualitas sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi kesalahan yang terjadi di para sahabat Nabi, kelupaan, kealpaan, kesakitan, itu justru bentuk kesempurnaan generasi sahabat untuk Islam. Sebab kalau mereka tidak terjadi, tidak lupa, tidak sakit, sempurna begitu, generasi emas kan begitu bahasanya. Generasi yang A sampai Z ibadah semuanya. Generasi yang kagak pernah lupa, kagak pernah sakit, kagak pernah lalai. Ini kita bingung akhirnya. Karena kita orang yang bukannya bukan sempurna, lupa ya sering, sakit ya juga begitu. Kalau dulu sahabat-sahabat Nabi kagak punya contoh, kan syariatnya kagak ada akhirnya. Nabi Muhammad didatengin sama orang yang ngaku berzina, kan ya? Saya Rasul, saya sudah berzina, maka cambuk. Kalau kagak ada yang begini kan kita nggak tahu apa hukuman syariat buat orang yang berzina, gitu. Ada orang yang ketahuan mabok-mabokan di generasi sahabat. Kita kalau nggak ada yang begitu, kita nggak tahu bagaimana caranya menghukum orang yang mabok-mabokan, kan ya? Makanya terjadinya kesalahan di generasi sahabat itu bukan kekurangan, tapi justru itu kesempurnaan daripada generasi tersebut sebagai syariat Islam. Karena kalau mereka ini tidak ada kesalahan, syariat nggak bisa ngasih contoh buat kita gimana kalau ada orang yang salah, kan gitu. Artinya kesalahan yang terjadi di para sahabat itu bukan aib yang kita boleh menghina, nggak boleh. Nah, ini kan dulu kan perdebatan yang terjadi antara Ahlus Sunnah sama Syiah tuh gara-gara orang Syiah demen banget ngejelek-jelekin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan seterusnya. Kita orang di setelah sahabat, jauh setelah sahabat, itu memandang sahabat sebagai generasi terbaik. Urusan pernah berbuat kesalahan justru itu kesempurnaan pada generasi tersebut, supaya kita tahu
Kalau sekarang ada yang punya kesalahan yang sama, kita tahu bagaimana memperlakukannya. Karena dulu ada contohnya. Urusan dia kesalahan itu urusannya sama Allah. Cuman kita punya kewajiban memuliakan para sahabat Nabi. Kan gitu. Perintahnya dari Nabi Muhammad SAW, nggak boleh sekalipun orang Muslim menghina salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapapun nggak boleh. Jadi orang yang hidup bersama Nabi, wafat dalam keadaan Islam tuh sahabat Nabi, wajib hukumnya kita naruh hormat. Makanya ketika muncul perdebatan itu, semua khotib-khotib Jumat dari kalangan Ahlus Sunnah tuh dikasih tanda. Bahwa tandanya itu khotib Jumat setelah dia sebelum atau setelah doa untuk orang mukmin mukminat, beliau harus mengucapkan menyampaikan keberkahan, menyampaikan penghormatan kepada 4 khulafaur rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini yang membedakan khotib Ahlus Sunnah sama Syiah zaman itu, zaman dulu. Soalnya kalau orang Syiah itu setiap khotib selalu itu ada penghinaan kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Makanya untuk membedakan mana Ahlus Sunnah bedanya begitu. Setiap dia khutbah kedua, sebelum atau sesudah dia baca doa orang mukmin mukminat, wabarik ala ashabi Rasulillahi ajma'in sadatuna Sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Itu untuk membedakan antara Ahlus Sunnah dengan kalau sekarang sih kagak kudu begitu, karena kita tinggal di tanah Ahlus Sunnah. Tapi biar mantepin orang-orang begitu, biar orang-orang tuh yang dengar terbiasa bahwa 4 khulafaur rasyidin itu memang harus dimuliakan begitu. Kalau Ahlus Sunnah dulu Ahlus Sunnah, orang Syiah dulu tiap khutbahnya doa laknat gitu. Laknat buat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu. Makanya Ahlus Sunnah itu mengkonter lah begitu, mengkonter. Dan rukun, jadi berdiri rukunnya fil fardi bagi sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh duduk, biarpun kita mampu berdiri. Kalau sholat sunnah boleh duduk. Nabi Muhammad SAW biasanya beberapa kali kalau sholat witirnya duduk. Jadi kata Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad tuh sholat malamnya lama, panjang. Tapi ketika beliau sholat witirnya dalam keadaan duduk. Kadang 3 rakaat, kadang 4, kadang 5 rakaat, kadang 7 rakaat. Jadi sholat sunnah boleh duduk biarpun kita mampu. Jadi ba'diyah, qobliyah duduk, ba'diyah zuhur duduk begitu. Ini kalau udah dikasih tahu begini, ntar kalau ada yang sholatnya duduk kagak usah diapa-apain. Oh itu lagi sholat sunnah begitu. Kadang di beberapa masjid emang sholat ba'diyahnya duduk, itu biar nandain ini sholat sunnah, ini sholat fardu begitu. Jadi orang yang baru datang tuh tahu, oh ini sholat fardu nih, ikutin yang ini nih. Oh ini sholat sunnah nih lagi duduk begitu. Walaupun nggak ada masalah kan kalau kita jadi makmum sholat sunnah, nggak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang tentang rukun baca surat Al-Fatihah. Wallahu alam. Sebelum ditutup ada pertanyaan, kalau ada silahkan, kalau tidak ada kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Ahmad Zarkasi yang telah memberikan banyak ilmu kepada kita, terutama materi tentang rukun salat. Bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bapak-bapak atau ibu-ibu, silakan 1 atau 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat berjemaah, imam bolehkah duduk di kursi sementara makmumnya berdiri semua? Sholat jamaah. Ya, sholat berjemaah. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam sholat berjamaah boleh apa enggak imamnya duduk, makmumnya berdiri? Madhab Imam Syafi'i boleh, nggak ada masalah.
Karena dulu Nabi Muhammad SAW jadi imamnya juga duduk di akhir-akhir hayat beliau ketika sakit. Yang zaman Sayyidina Abu Bakar udah disuruh jadi imam, kan gitu. Satu waktu Sayyidina Abu Bakar dipanggil suruh ngimamin. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW berasa rada kuat. Akhirnya beliau masuk ke Nabawi, Sayyidina Abu Bakar udah jadi imam. Kemudian Nabi Muhammad SAW duduk di sampingnya, di samping kiri ini Sayyidina Abu Bakar di sini, Nabi Muhammad kan masuk lewat situ lewat kiri. Nabi Muhammad duduk di samping sini, jadi imam. Sayyidina Abu Bakar yang awalnya jadi imam berubah jadi mubaligh yang kemudian mengeraskan suara Nabi. Nabi Muhammad kan lagi sakit, suaranya rada kecil. Ketika takbir Allahu Akbar kan nggak kedengeran yang belakang. Sayyidina Abu Bakar yang ngerasin suaranya Allahu Akbar. Itu asal mulanya mubaligh yang kalau sekarang di Masjid Nabawi, Masjidil Haram gitu. Jadi imam duduk boleh mazhab Imam Syafi'i. Yang tidak membolehkan imam duduk bagi makmum berdiri itu mazhab Imam Malik kalau nggak salah. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i boleh, imamnya duduk, makmumnya berdiri. Kalau ditanya boleh, boleh. Cuman kalau afdolnya gimana Ustaz? Afdolnya imam berdiri, afdolnya. Maka kalau ada yang lagi sakit nggak bisa berdiri, jadi makmum. Yang berdiri yang jadi imam. Itu bentuk afdol. Kalau ditanya ini diantara kita Ustaz, yang paling faham nih fikih sholat, yang paling ngerti syariat, yang paling banyak hafalan Quran, Ustadz Fulan. Ustadz Fulannya lagi sakit nggak bisa berdiri, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, boleh. Cuman afdol, yang paling afdol itu dalam sholat fardu imamnya yang berdiri begitu. Karena Nabi Muhammad SAW memang waktu itu ngimamin lagi dalam keadaan duduk begitu. Oke? Ada lagi? Netizen dulu. Bagaimana cara kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa sebelum kita menunaikan haji? Banyak caranya ya. Jadi kalau dosa yang terkait dengan hak manusia, hak kepada orang, ya kita mohon ampun kepada orangnya dulu. Mohon ampun kepada orangnya dulu. Setidaknya ngumpulin orang untuk kemudian kita sampaikan permohonan maaf itu juga sudah cukup, sudah memenuhi sebagai permohonan ampun kepada Allah atas hak orang lain yang mungkin kita cederai, entah karena kita lupa, entah karena kita lalai. Jadi mohon ampun. Ya tentu di samping itu sering-sering banyak beristighfar. Di antara cara penghapus dosa itu ya tentu banyak beristighfar. Ada setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ada orang yang datang ke Sayyidina Ibnu Mas'ud. Sayyidina Ibnu Mas'ud datang kepada beliau, Sayyidina Ibnu Mas'ud, saya mau tobat, banyak dosa. Ada di kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad itu kitabnya Imam Al-Bukhari. Kata beliau, saya mau tobat, dosa saya kebanyakan gitu. Bahkan dia juga sekalian minta dikasih had itu hukuman kayak rajam, kayak dicambuk, karena dirasa dosanya nih ada yang perlu digituin gitu. Kata Ibnu Mas'ud, pulang aja ke rumah, turutin kemauan orang tua, senengin ibumu, insya Allah dosanya diampuni. Kata Ibnu Mas'ud begitu. Orang pulang. Ibnu Mas'ud nih kalau di kita nih kayak kiai lah gitu, kayak kiai. Jadi pengikutnya banyak, muridnya banyak. Orang nih pulang, Ibnu Mas'ud ditanya sama muridnya, itu Pak Kiai, itu dosanya banyak banget itu orang gitu. Itu judi pernah saya lihat gitu, zina dia ngaku zina gitu. Dia yang jolimin orang juga sering.
Masa dia minta tobat suruh nyenengin orang tua doang? Begitu. Gitu. Jadi muridnya ini rada kurang puas ini sama jawaban kiainya. Gitu. Kata Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan sepanjang beliau dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dia dapat dapat omongan dari Nabi Muhammad. Beliau mengatakan tidak ada ibadah yang lebih besar pahalanya dibanding bakti sama orang tua. Jadi baktinya sama orang tua insya Allah menghapuskan dia dari dosanya. Begitu. Jadi mau berangkat haji, mau berangkat umroh, kumpulin orang-orang, minta maaf. Jangan cuma minta maaf, kasih berkat juga. Gitu. Jangan minta maaf doang. Saya mau berangkat haji, mau umroh nih, saya mohon maaf. Gitu. Udah pulang ya, kagak ada. Itu makin nambah dosa dia. Udah ngumpulin. Udah gitu. Orang tua, apa hajat orang tua yang belum tercapai tunaikan, kalau bisa diusahakan begitu. Jadi jadi kalau bisa mah begitu, kalau bisa orang tua yang didahulukan untuk diberikan didahulukan minta maaf sekaligus ditunaikan apa hajatnya begitu. Kecil-kecil aja dulu. Orang tua kita pengen banget main ke Istiqlal, aja ke Istiqlal gitu. Kan ya orang tua kita kan nama Istiqlal juga kagak deket-deket amat kan ya. Dia ngeliat orang Istiqlal, aja kita punya mobil, kita punya motor, hari Sabtu Minggu libur, ayo main ke Istiqlal begitu. Emang Istiqlal tempatnya apa? Emang tempat gitu-gitu. Anak-anak pada bawa emaknya ke sana, emang emaknya pada norak begitu. Iya, aja ke Istiqlal gitu. Kata emaknya besok mau melihat di TV ada Masjid Al-Jabar begitu, main ke Al-Jabar begitu. Nyenengin aja, mumpung masih punya harta, masih punya sehat. Orang tua yang kita bisa senengin kita senengin kan gitu. Pengen nih punya kontrakan, beliin kontrakan begitu. Kalau jadi cara mohon ampun dengan kalau itu terkait dengan hak orang lain, minta ridhonya, minta ampun. Tapi yang paling penting adalah kepada orang tua gitu. Di samping itu tentu banyak beristighfar. Apalagi sekarang bulan Rajab, bulan haram. Jadi salah satu amalan yang dianjurkan oleh ulama ketika bulan haram itu banyak-banyak beristighfar. Astagfirullah gitu. Jadi banyak beristighfar. Oke, ada lagi? Sudah ya. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Orang tua kita, kerabat kita, tetangga kita yang sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang sedang dalam kesusahan diberikan jalan keluar, yang sedang dalam kekurangan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik para jamaah sekalian, dengan ditutup doa maka berakhir kajian kita pada pagi hari ini. Untuk infak ta'lim subuh pada